Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Sebagaimana yang saya sampaikan di grup juga ya. Jadi mata kuliah ini menggantikan kuliah kita pada saat luring yang belum sempat saya ganti, jadi saya ganti dengan menggunakan media Zoom Cloud Meeting. Nah, untuk melanjutkan perkuliahan ini, ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan juga untuk teman-teman terkait perwakilan konsuler, karena di materi sebelum UTS kita sudah membahas banyak tentang perwakilan diplomatik. Nah, saat ini kita bahas lebih detail lagi bagaimana pengaturan dari perwakilan konsuler itu berdasarkan Konvensi Wina 1963. Nah, saya share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Di materi kita akan membahas tentang Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler beserta peraturan ataupun protokol tambahannya. Jadi di sini teman-teman, kalau mungkin ada yang sudah pernah membaca dan juga sudah pernah melihat sekilas bagaimana itu isi dari Konvensi Wina 1961 ataupun Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, dan di sana di dalamnya itu ada beberapa protokol tambahannya. Nah, di dalam Konvensi Wina tentang hubungan konsuler pasal 5 kita pilah nih di sini dulu apa sih yang sebenarnya diatur, kemudian terkait fungsinya dari perwakilan konsuler, kemudian bagaimana kapasitasnya, kemudian seperti apa tugas-tugasnya. Nah, kita akan segera mengulas dan juga membahas tentang hal itu. Nah, di sini di dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963, nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, perwakilan konsuler ataupun konsulat itu adalah bertugas untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari negara pengirim. Selain itu, juga bertugas untuk menjaga para warga negaranya ataupun WNI gitu ya, kalau perwakilan konsulat itu dikirim oleh negara Indonesia, dan juga badan-badan hukum yang ada di negara penerima. Selain itu, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional, dan ini merupakan fungsi utama dari hubungan konsuler, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan daring yang lalu. Jadi untuk tugas dari konsulat ini tidak lepas dari hal-hal yang bersifat politik. Artinya mereka secara signifikan sudah berada pada tahap secara lebih eksklusif untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara, bukan lagi strategi atau cara mempertahankan atau bahkan untuk melakukan negosiasi, kemudian melakukan penawaran-penawaran persahabatan dengan negara-negara yang lain. Tapi ini mereka sudah fix melakukan tugas-tugasnya dengan apa yang sudah didilkan dengan negara-negara sahabat ataupun negara-negara yang melakukan kerjasama dengan kita. Yang kedua, tugas dari perwakilan konsuler ini atau konsulat kita sebutnya, yaitu untuk memajukan pembangunan hubungan dagang, ya, hubungan perekonomian, kemudian hubungan budaya antar negara, kemudian secara ilmiah. Jadi antar kedua negara ini, baik itu negara pengirim ataupun negara menerima ini, yang melakukan persahabatan yang didasari dari adanya hubungan diplomatik itu di antara mereka, maka di sini fungsinya adalah menjalankan hubungan-hubungan yang telah disepakati, yang telah ditandatangani kontraknya berdasarkan kontrak hukum kontrak ataupun kesepakatan ataupun perjanjian internasional, dan ini menunjukkan bahwa hubungan persahabatan di antara mereka itu diadakan dari adanya kebutuhan masing-masing negara. Jadi di sini perwakilan konsulat itu ataupun perwakilan konsuler itu lebih berupaya untuk memenuhi gitu ya, memenuhi kebutuhan masing-masing negara sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian internasional. Kemudian selain itu, perwakilan konsuler ini juga berfungsi untuk mengetahui melalui cara yang sah dan dibenarkan oleh hukum internasional bahwa keadaan dan juga perkembangan-perkembangan kehidupan seperti
dagangnya, kemudian perekonomiannya, kebudayaan ilmiah dari negara penerima dan juga negara pengirim, serta melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Jadi, misalnya nih Indonesia mengirimkan utusan konsulatnya untuk ditempatkan di daerah-daerah negara di Jepang. Jadi fungsinya ini hampir sama dengan misi diplomatik, hanya saja objek dalam tugasnya itu memiliki perbedaan. Kalau objek dalam tugas hukum kalau objek dalam tugas perwakilan diplomatik itu berorientasi pada hal-hal yang bersifat politis, kenegaraan, ya, berhubungan dengan kepala negara, kepala pemerintahan, sedangkan untuk perwakilan konsuler ini berhubungan secara langsung dengan pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan. Kemudian, selain itu, fungsi dari perwakilan konsuler ini adalah mengeluarkan dokumen-dokumen seperti paspor ya kepada para warga negara dari negara pengirim. Bisa juga mengeluarkan visa, dokumen-dokumen yang lain yang akan pergi keluar ke negara pengirimnya. Jadi ketika mereka berada di suatu negara dan mereka itu diutus oleh negara pengirim, di tempat negara penerima dan di negara penerima itu ada warga negara Indonesia misalnya, maka warga negara Indonesia secara utuh dilindungi oleh perwakilan konsuler yang ada di negara itu. Sehingga ketika mereka akan kembali ke negaranya, ke negara asalnya, maka mereka itu harus melalui perwakilan konsuler ini untuk pengurusan dokumen-dokumen tentang keimigrasiannya. Selain itu, berdasarkan pasal 5 Konvensi Wina 1963, di sini perwakilan konsuler ini juga memberikan pertolongan dan bantuan kepada warga negara dan juga badan-badan hukum dari negara pengirim. Nah, kenapa? Mungkin muncul pertanyaan ya dari teman-teman. Nah, kenapa Ibu di sini juga disebutkan badan-badan hukum? Apakah di sana itu juga berlaku hukum Indonesia yang ada di sana? Nah, maksud di sini adalah badan-badan hukum di sini kan juga merupakan subjek hukum ya, subjek hukum dan juga diakui sebagai subjek hukum internasional. Jadi mereka secara yuridis formal mereka itu dianggap sebagai subjek hukum dan dapat melakukan hubungan perbuatan hukum dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Itu berdasarkan pasal 5 Konvensi Wina tentang fungsi dari perwakilan konsuler atau kita sebut dengan konsulat. Ada 5 ya, melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim, kemudian memajukan apa yang sudah didilkan, kemudian bagaimana perkembangan-perkembangannya, mengetahui dengan cara-cara yang sah ya, dengan cara-cara yang legal, kemudian mengeluarkan dokumen-dokumen dan juga memberikan pertolongan. Nah, ini sudah jelas diatur di dalam Konvensi Wina 1963. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini juga ada fungsi yang lain dari kelima yang telah disebutkan di awal. Yang selanjutnya adalah melaksanakan hak-hak pengawasan dan juga pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum. Nah, dalam hal ini, perwakilan konsulat yang disebutkan di sini adalah melakukan pengawasan dan juga pemeriksaan berdasarkan hukum internasional sesuai dengan Konvensi Wina 1963, misalnya pengaturan tentang negara penerima terhadap kapal-kapal kebangsaan negara pengirim. Nah, jadi nih misalnya Indonesia mengirim perwakilannya melalui kapal-kapal yang ditumpangi ataupun kapal-kapal yang dijadikan sebagai kendaraan untuk bermuara di lokasi negara penerima, maka di sini kapal yang didaftarkan di negara tersebut serta terhadap para awak kapalnya ini merupakan fungsi turunan dari poin pertama tadi. Jadi untuk melaksanakan hak-hak pengawasan tersebut, mereka itu secara yuridis formal juga diatur dan dianggap sah dan diperbolehkan untuk melakukan hal itu, untuk melakukan pengawasan maksudnya. Jadi boleh ya perwakilan konsuler itu melakukan pengawasan, kemudian dan pengawasan itu dilakukan di atas kapal sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan konsuler. Selain itu, mengeluarkan bantuan. Ya, jadi ini sudah masuk pada hukum laut ya, hukum laut benar. Hukum laut itu juga berorientasi pada hal-hal yang bersifat internasional karena ini sudah menyangkut lintas batas
kenegaraan. Jadi di situ ada zona ekonomi eksklusif yang ketika dilewati maka ini berlakulah hukum-hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip internasional. Salah satunya adalah sumber hukum yang berasal dari Konvensi Wina 1963. Maka ketika perwakilan konsuler ini atau konsulat ini ingin melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dari Indonesia misalnya, maka mereka harus memperhatikan hak-haknya, ya, hak-hak pengawasannya, dan juga bagaimana mereka itu melakukan tugasnya ketika mereka itu ditempatkan di kapal-kapal melalui fungsinya sebagai perwakilan konsuler, misalnya nih mengeluarkan bantuan kepada kapal-kapal di pesawat dan juga kapal-kapal di laut dan juga pesawat di udara. Misalnya kepada para awak kapal mengadakan pernyataan mengenai pelayaran, memeriksa dan mencap kertas-kertas kapal. Nah, ini sudah secara teknis dalam arti mereka itu melakukan praktik, misalnya praktik pengurusan dokumen, kemudian bagi awak kapal ya, kemudian bagi para pengemudi pesawat dan lain sebagainya, itu semuanya yang mengurus adalah perwakilan konsuler. Nah, ini bedanya yang saya katakan ketika di minggu lalu ada Mas Miftahul Surur, kalau nggak salah bertanya, yang menjadi titik pembeda itu apakah boleh misalnya perwakilan diplomatik itu melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dilakukan oleh perwakilan konsuler, sementara di sini tetap bahwa mereka itu tidak melaksanakan secara non politisnya. Nah, sedangkan untuk tugas-tugas ataupun fungsi dari perwakilan konsuler ini sudah secara konkret dituangkan dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963 itu, bahwa hal-hal yang bersifat konkret seperti misalnya melakukan cap, kemudian pengawasan, kemudian mengecek dokumen-dokumen secara intens terhadap wakil konsuler yang ada di atas kapal dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang bersifat teknis, hal yang bersifat praktik, dan itu tidak bisa dilakukan oleh pejabat negara. Karena kita tahu bahwa perwakilan diplomatik itu adalah pejabat negara, gitu ya. Kemudian melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Dan ini berlaku antara negara pengirim dan juga negara penerima. Dan ini berarti bahwa perwakilan konsuler itu dapat berfungsi untuk segala hal selama hal tertentu telah diperjanjikan dalam sebuah dokumen ataupun akta ataupun nota kesepahaman, dan itu telah memenuhi kausa halal dalam hukum internasional. Jadi nih misalnya antar negara pengirim dengan negara penerima itu telah melakukan perjanjian di bidang perdagangan misalnya, dalam hal ini misalnya perdagangan fosfat misalnya, fosfat, kemudian perdagangan batu bara ya misalnya. Nah, itu kan termasuk kausa halal, tidak dilarang oleh hukum internasional, maka itu telah memenuhi unsur-unsur perjanjian, dan ini sesuai dengan yang menjadi kebiasaan dalam melakukan hubungan internasional. Kemudian yang selanjutnya itu ya beberapa fungsi konsuler berdasarkan Pasal 5 Konvensi Wina 1963. Jadi kalau yang di awal kita masih membahas masalah bagaimana fungsi konsuler itu di darat gitu ya. Sedangkan untuk yang 678 ini kita sudah berbicara masalah fungsi konsuler itu ketika ditempatkan di ketika ditempatkan di kapal, di pesawat, dan tidak berada di dasar gitu ya, di daratan. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa istilah penting juga ya teman-teman yang digunakan dalam Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, seperti konsuler pos, kemudian ada konsuler distrik, kemudian ada kepala konsuler pos. Jadi konsuler pos ini berarti setiap konsulat jenderal, kemudian konsulat, wakil konsulat, atau kantor konsuler. Jadi pos itu kan adalah tempat ya, tempat dari bertugasnya para perwakilan konsuler dari negara pengirim ini. Jadi setiap konsulat jenderal, kemudian kantor-kantor konsuler itu disebut dengan istilah konsuler pos.
Kemudian ada istilah konsuler distrik, berarti daerah yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi konsuler. Jadi distrik ini adalah perbatasan ya, perbatasan di mana lokasi dari perwakilan konsuler itu bertugas. Kalau misalnya di daerah di Indonesia misalnya, mereka itu ditempatkan di Provinsi Bangka Belitung, maka mereka konsuler distriknya ya ada di daerah itu dan tidak ditempatkan di Solo misalnya atau di Jawa Tengah, tidak ditempatkan di Jawa Tengah. Nah, mereka tidak memiliki konsuler distrik di Jawa Tengah, tapi mereka itu memiliki konsuler distrik di Bangka Belitung. Nah, begitulah seterusnya. Jadi tidak semua daerah di Indonesia, di semua provinsi di Indonesia, tingkat provinsi itu ada perwakilan konsulernya. Jadi hanya untuk daerah-daerah tertentu yang memang telah sesuai dengan isi perjanjian dari yang dilakukan oleh perwakilan konsuler itu, gitu ya, teman-teman. Kemudian, istilah yang ketiga juga ada kepala konsuler pos, dan ini bermakna bahwa orang yang diberikan kepercayaan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil dari negara pengirim. Nah, ini kita bisa diibaratkan sebagai leadernya, ya, sebagai leader dari konsuler pos. Jadi masing-masing pos-pos konsuler itu ada leadernya, dan ini dianggap sebagai perwakilan dari negara pengirim, dan kapasitasnya pun juga bertugas dalam hal tersebut. Nah, kemudian ada juga beberapa istilah ya, istilah penting yang sering ditemukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan di bidang konsuler. Ada petugas konsuler, dan ini berarti setiap orang, termasuk kepala konsuler pos yang dipercayakan untuk melakukan fungsi konsuler. Sama seperti di Indonesia, kita sebutkan kalau gini ya, kalau teman-teman itu setelah lulus kuliah, itu kan sudah menjadi tenaga kerja, ya, tenaga kerja yang produktif gitu. Meskipun kalian itu tidak bekerja di dunia kerja, dalam hal ini di instansi ataupun di lapangan pekerjaan yang lain, tapi teman-teman itu membuka usaha, teman-teman itu tergolong dalam istilah tenaga kerja. Jadi, istilah tenaga kerja itu teman-teman bisa dapatkan atau teman-teman bisa temukan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau di dalam Perpu tentang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, teman-teman bisa melihat ataupun mengetahui definisi tenaga kerja itu apa. Nah, itu. Kemudian beda halnya dengan pekerja. Jadi pekerja itu adalah seseorang yang sudah bekerja. Jadi tenaga kerja yang sudah bekerja di dunia kerja ataupun dunia industri dan lain sebagainya, yang selain mereka itu tidak melakukan kegiatan kewirausahaan sendiri misalnya. Nah, itu adalah istilah-istilah yang sering kita gunakan, namun kadang kita tertukar gitu ya, ataupun salah pemaknaannya. Sama halnya dengan petugas konsuler. Jadi petugas konsuler itu semuanya, termasuk ketua ataupun kepala posnya itu dianggap sebagai petugas konsuler. Karena pada hakikatnya itu mereka melaksanakan tugas-tugas dari fungsi konsuler itu. Kemudian di sini ada istilah juga karyawan konsuler. Berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan teknis administrasi atau sebuah kantor konsuler atau pos konsuler itu yang memberikan pelayanan ya, yang memberikan pelayanan itu adalah disebut sebagai karyawan konsuler. Kemudian ada anggota staf layanan, berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan domestik konsuler. Ada juga anggota konsuler, berarti ya ada anggota staf konsuler. Jadi kalau anggota konsuler berarti ini terdiri dari petugas konsuler, kemudian konsuler karyawannya, dan anggota staf pelayanannya. Selain itu, ada juga anggota staf konsuler, dan ini berarti petugas konsuler itu selain kepala konsuler dan juga konsuler karyawan dan juga anggota staf dari pelayanan tersebut. Nah, kemudian teman-teman, di sini istilah penting yang juga dalam Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler itu juga kita sering temukan, misalnya nih ada konsuler bangunan.
kemudian ada anggota staf pribadi, ada konsuler arsip. Jadi istilah-istilah ini kenapa sih perlu dimengerti dan juga dipahami oleh teman-teman fakultas hukum yang menempuh hukum, diplomatik, dan konsuler, karena ketika kita ditemukan dengan istilah-istilah tersebut dalam suatu peraturan, dalam hal ini Konvensi Wina 1963, kita bisa melakukan analisis gitu ya. Misalnya nih, siapa yang berhak mendapatkan perlindungan ataupun siapa yang berhak mendapatkan pertolongan misalnya ataupun mendapatkan hak-haknya sesuai dengan legitimasinya. Nah, ini yang saya katakan bahwa tidak semuanya itu berhak. Contohnya, misalnya nih kepala staf. Nah, kepala staf itu berhak memperoleh layanan seperti ini. Sedangkan untuk anggota staf pelayanan itu tidak sama haknya dengan kepala staf. Nah, itu yang saya katakan ketika teman-teman dihadapkan dengan istilah-istilah yang berbeda, misalnya nih ada istilah anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, ada istilah anak atau ya ada istilah anak menurut Undang-Undang Undang-Undang Perkawinan. Istilah anak menurut undang-undang ini dan semuanya memberikan pendefinisian ataupun eh, standar ya, standar kecakapan yang berbeda. Ada yang cakap itu adalah usia 18 tahun, ada yang cakap usia 17 tahun, ada yang cakap usia sekian belas tahun. Nah, semuanya memiliki persepsi yang berbeda sesuai dengan peruntukan perundang-undangannya, peraturan perundang-undangannya. Nah, di sini kita juga berbicara masalah hal tersebut dan tidak jauh berbeda. Jadi, ketika kita mengetahui nih istilah konsuler bangunan. Jadi konsuler bangunan ini sebenarnya sebuah apa dan ini diperuntukkan untuk apa gitu loh. Misalnya, konsuler bangunan ini kan bangunan atau bagian bangunan, misalnya terdiri dari tanah, ya, menjalankan fungsi konsuler terlepas dari kepemilikannya dan digunakan untuk keperluan pos-pos konsuler. Jadi setiap pos-pos konsuler ataupun tempat ataupun kantor yang ditempatkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan secara konsuler, maka di sini bisa dikatakan sebagai konsuler bangunan. Dan ini berdiri tegak sesuai dengan utusan ya yang diutus oleh negara pengirim. Kemudian di sini juga ada anggota staf pribadi. Nah, berarti seseorang yang bekerja secara eksklusif di layanan swasta dari anggota pos konsuler. Jadi, bekerja secara eksklusif dalam hal ini adalah mereka itu juga mengurus sampai pada hal-hal yang tidak bersifat pelayanan. Contohnya nih, kadang ada misalnya staf presiden gitu ya. Staf presiden berarti mereka itu mengurusi segala urusan yang dikerjakan oleh presiden itu tidak hanya hal-hal yang bersifat secara di kantor, tapi mereka juga mengurus masalah jadwalnya kapan untuk menghadiri acara ini dan lain sebagainya. Nah, untuk itu anggota staf seperti itu bekerja secara eksklusif pada pelayanan secara umum gitu ya, eksklusif dalam hal ini hanya dikhususkan kepada kepala pos misalnya. Nah, kalau di Indonesia hanya dikhususkan kepada presiden. Nah, itu yang saya bisa contohkan. Kemudian yang selanjutnya, istilah yang selanjutnya ada konsuler arsip. Jadi kalau kita lihat dari istilahnya itu ya, konsuler arsip itu jadi meliputi pengarsipan tentang surat menyurat, kemudian pendokumentasian, kemudian pembukuan, kemudian hal-hal yang bersifat sandi, kode, dan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan petugas konsuler agar tetap aman. Jadi petugas konsuler yang terdiri dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu semuanya didokumentasikan secara rapi dan semuanya diarsip sebaik-baiknya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebutuhan mendadak ataupun kebutuhan mendesak. Nah, semuanya terarsip secara rapi dan itu bisa dicari secara cepat. Nah, ini biasanya untuk pendokumentasian pada era yang seperti saat sekarang ini, kita tidak hanya mengarsip dalam bentuk hard copy-nya saja, tapi kita juga harus memiliki database. Jadi database ini adalah
pengelompokan data berdasarkan spesifikasinya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan klasifikasinya sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan ini ketika dilakukan filter data gitu ya. Ketika dilakukan filter data, ini dapat dilakukan secara cepat. Nah, ini juga dibutuhkan robot ataupun dibutuhkan alat yang fungsinya adalah untuk membantu tugas kita dalam pengarsipan itu dan juga pendokumentasian itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya di pasal 10 ya, pasal 10 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler ini mengatur bahwa kepala pos konsuler ini ditunjuk oleh negara pengirim dan diakui pelaksanaan fungsinya oleh negara penerima. Jadi wakil konsuler ini tunduk pada ketentuan konvensi ini dan secara formalitas untuk penunjukan dan penerimaan kepala pos konsuler ini ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan kebiasaan dari negara pengirim dan negara penerima. Nah, ini dilakukan ya pada tahapan ini untuk pengiriman perwakilan konsuler itu semuanya dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah disepakati di antara kedua belah negara. Dan ini dilakukan tujuannya adalah untuk memberikan akses ya, untuk memberikan akses kepada perwakilan konsuler, khususnya kepala pos konsuler yang telah ditunjuk oleh negara pengirim, agar mereka itu posisinya benar-benar secara legal diakui dan dapat melaksanakan tugasnya tanpa adanya keterbatasan. Selanjutnya, di sini teman-teman, bagaimana sih pengaturan mengenai berakhirnya fungsi dari perwakilan konsuler? Jadi, ada pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi konsuler itu telah berakhir. Nah, biasanya pemberitahuan ini di-warning ya, di-warning oleh negara pengirim kepada negara penerima. Ini sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Terkadang ada beberapa pihak ataupun ada beberapa negara yang masih menginginkan perpanjangan waktu agar perwakilan konsulat itu diperpanjang, misalnya karena masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan ataupun ada beberapa program yang memang butuh waktu yang lebih lama lagi. Nah, ini biasanya juga ada permintaan khusus agar perwakilan konsuler itu tetap berada pada tugasnya tersebut dan tidak segera dipanggil untuk kembali ke negaranya, ke negara asalnya. Kemudian yang kedua ada penarikan eksekuatur. Jadi untuk penarikan eksekuatur ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan warning yang dilakukan oleh negara pengirim terhadap negara penerima. Sebenarnya penarikan eksekuatur ini juga dilakukan atas dasar permintaan dari negara penerima bahwa mereka itu sudah merasa cukup dengan apa yang telah dilaksanakan oleh perwakilan konsulatnya. Kemudian yang ketiga, di sini ada pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima itu tidak menganggap wakil konsuler tersebut sebagai agen konsuler resmi karena alasan tertentu. Nah, ini adalah lanjutan dari penarikan secara eksekuatur. Jadi pemberitahuan ataupun legalitas formal yang telah disampaikan oleh negara penerima terhadap negara pengirim, mereka itu sudah tidak berkenan lagi ya, mereka itu sudah tidak berkenan lagi dengan keberadaan si perwakilan ini karena mereka itu mungkin melakukan suatu kesalahan sehingga kesalahan itu berdampak dan memberikan impact besar terhadap kerugian negaranya misalnya ataupun terhadap kredibilitasnya ataupun melakukan sebuah perbuatan melawan hukum di negara tersebut. Nah, itu bisa saja dilakukan dengan pemberitahuan dari negara penerima terhadap negara pengirim. Nah, itu ada beberapa alasan ya, alasan-alasan tertentu yang dimaksudkan oleh oleh Konvensi Wina 1963 itu menyangkut hal-hal yang bersifat ataupun bertentangan secara yuridis formil ataupun secara empirikal seperti itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional biasanya. Kemudian selanjutnya
pengaturan hubungan konsuler dan perwakilan konsuler. Jadi di sini ini diatur ya, diatur sebenarnya sudah secara eksplisit telah dituangkan dalam Konvensi Wina 1963. Jadi pengaturan tentang hubungan konsuler, kemudian bagaimana secara prinsipal perwakilan konsuler itu dapat bertugas dan menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh negara pengirim, maka mereka kita lihat dulu nih dari sejarah perkembangannya melalui beberapa tahapan-tahapan pertumbuhan. Dan ini biasanya eh, kita temukan dalam Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler yang di dalamnya itu telah didukung atau disponsori oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi diadakannya konvensi ini, Konvensi Wina 1963 ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewanya, kekebalannya, kemudian antar bangsa seperti apa, dan tanpa membedakan ideologi, sistem politik, ataupun sistem sosialnya. Berkaitan dengan hak istimewa, ya, hak istimewa ataupun hmm, dan juga kekebalan ya. Diberikan itu kepada perwakilan konsuler adalah untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler itu secara efisien dan mengatur juga hubungan-hubungan konsuler yang secara umum itu, baik itu fasilitas, keistimewaan, kekebalan, atau imunitas tersebut yang ada di kantor perwakilan konsuler dan juga pejabat konsulernya, bahkan anggota-anggota perwakilan konsuler lainnya, dan juga pejabat-pejabat konsul kehormatan dan juga konsulat-konsulat kehormatan yang lain. Dan ini, Konvensi Wina ini, mau Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 dan juga Konvensi Wina tentang hubungan konsuler 1963 itu masing-masing telah dilengkapi dengan protokol tambahannya ataupun protokol opsional mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan protokol opsional tentang penyelesaian sengketa. Jadi benar di masing-masing konvensi Wina itu pasti ada protokol tambahannya. Oke, dari sini mungkin ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu, teman-teman, berkaitan dengan pengaturan ya, pengaturan perwakilan diplomatik, pengaturan perwakilan konsuler yang telah diatur di 79 pasal, tadi saya sudah menjelaskan di pasal 5, kemudian pasal 10 tentang fungsi-fungsinya seperti apa, kekebalannya seperti apa, dan juga beberapa istilah yang perlu kita pahami dan sepakati dan juga ada persamaan persepsi lah gitu ya terhadap istilah-istilah tersebut yang biasanya kita temukan juga di peraturan-peraturan seperti Konvensi Wina 1963 tentang perwakilan konsuler. Ada yang perlu disampaikan dulu, teman-teman, berkaitan dengan hal tersebut? Apakah bisa dimengerti atau bagaimana? Atau ini, apa namanya, masih bingung ya terkait ini tugas-tugas ataupun fungsi dari perwakilan konsuler? Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Gak apa-apa langsung di ini ya. Dibuka aja apa mikrofonnya. Silahkan.
Bagaimana teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan? Di sini ada Norin, ada Miftahus Surur, Fitri, Alif Ikhlas, Sufyan Faryadi, Rafika Ayu, kemudian ada Putri Rahayu, Khairul Roziki, ada Solihen, ada Faisal Rizal, dan ada Anjani. Silakan yang mau bertanya. Masa dari tadi tidak ada yang nyangkut ataupun tidak ada yang perlu ditanyakan? Itu dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya ya, tugas dan juga fungsi dari perwakilan diplomatik itu sebenarnya eh, yang menjadi titik pembeda itu yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Dan juga pengaturannya pun banyak perbedaan ya. Hanya saja untuk tugas-tugasnya itu yang tetap harus memiliki tingkat koordinasi antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsulernya. Karena ketika masyarakat internasional itu telah mempercayakan dengan perwakilan diplomatiknya, maka perwakilan diplomatik tersebut eh, merupakan representasi dari negara pengirim, itu memberikan wadah bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat secara umum gitu ya, yang dituangkan dalam misalnya usulan-usulan apa yang bisa dijadikan sebagai momentum dan juga sebagai ide dalam mereka itu menjalankan misi gitu. Itu dari konteks perwakilan diplomatiknya. Sedangkan untuk perwakilan konsulernya, mereka itu berupaya untuk lebih mendeskripsikan secara lebih konkret dan secara eksklusif bahwa tugas-tugas mereka itu sebenarnya tidak jauh dari hal-hal yang bersifat perencanaan yang dilakukan oleh perwakilan perwakilan diplomatik. Nah, dari banyaknya fungsi-fungsi dari perwakilan diplomatik, kemudian fungsi dari perwakilan konsuler. Nah, mereka ini telah secara tegas dituangkan dalam masing-masing peraturan konvensi-konvensi itu bahwa mereka itu sebenarnya ini ya, menyandang hak dan juga kewajiban, dan hak-haknya itu termasuk salah satunya adalah mendapatkan hak imunitas dan juga hak keistimewaan. Jadi antara hak keistimewaan dan juga kekebalan yang mereka dapatkan dari masing-masing tugas yang mereka pegang gitu ya, yang mereka pikul gitu. Jadi mereka itu sebenarnya juga memiliki kewajiban, yaitu pertanggungjawaban terhadap tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang mereka jalankan selama berada di negara penerima. Jadi masing-masing dari mereka itu memiliki tingkat pertanggungjawaban sendiri. Nah, pada goals-nya, pada akhirnya mereka itu melaksanakan tugas tersebut adalah untuk mempertahankan apa yang menjadi harapan dari negara pengirim. Dalam hal ini misalnya di Indonesia. Jadi tidak semua perwakilan diplomatik ataupun tidak semua perwakilan konsuler itu serta-merta menjalankan apa yang telah dituangkan dalam Konvensi Wina. Ada kalanya mereka itu juga menjalankan sesuai dengan misinya, misi yang mereka bawa dan sesuai dengan kebutuhan dari warga negara ataupun bahkan badan hukum yang berada di tempat mereka bertugas. Kalau itu perwakilan konsulatnya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman. Jadi saya sampaikan lagi di sini ya bahwa untuk perkuliahan ini ya, perkuliahan yang saya ampuh, mata kuliah ini dan juga mata kuliah yang lain. Jadi saya tidak melaksanakan UAS tulis. Saya pasti menggunakan baik itu tugas dan lain sebagainya,
Dan itu memang sudah secara prinsip saya sertakan di dalam kontrak kuliah dan juga di RPS. Bahwa tugas-tugas itu memang merupakan satu kesatuan dan menjadi penilaian secara sistematis dalam mata kuliah yang saya ampu. Jadi untuk mata kuliah apa namanya hukum diplomatik konsuler ini nanti saya di pertemuan terakhir akan menyampaikan tugas seperti apa untuk memenuhi ujian akhir semesternya. Seperti itu ya, teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Miftah Surur mungkin mau bertanya? Silahkan. Siapa lagi ini? Alif. Ada Alif ini. Liv, nggak mau tanya Liv. Maaf Bu, belum masih Bu. Alif di luar atau di rumah ini? Lagi di luar ini Bu. Di rumah di ini ya, di mana namanya tuh? Tuh apa kalau biasanya anak-anak itu ya di warung kopi ya? Atau di mana? Iya Bu, lagi kumpulin ngopi-ngopi Bu. Oke. Khairul Roziki, ada yang perlu ditanyakan? Khairul Roziki, Solihen, ini biasanya juga Solihen. Khairul Roziki, Solihen, ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan, Mas. Eh, Gimana? itu kan diplomatik eh, dan konsuler itu kan merepresentasikan negaranya ya Bu. Ya, terus? Bagaimana ketika ada suatu perjanjian yang itu sangat penting Bu? Apakah dia bisa langsung memutuskan atau masih berunding dengan negaranya Bu? Yang kamu maksud ini siapa? Konsuler, perwakilan konsuler, atau perwakilan diplomatiknya? Eh, Diplomatiknya Bu. Hmm. Jadi kamu Apakah gimana? apakah dia bisa langsung memutuskan atau masih berunding dengan negaranya Bu? Negara pengirim gitu ya? Iya Bu. Hmm. Tidak Kan usah, dia Mas. sebagai kan dia sebagai eh, apa ya merepresentasikan negara pengirimnya Bu. Ya. Mungkin itu Oke. saja Bu. Oke, terima kasih Mas Khairul Roziki. Jadi, pada dasarnya memang betul secara teori, berdasarkan teori representasi, mereka itu merupakan representasi dari negara penerima. Jadi, kedutaan besar, kedutaan besar itu sudah dianggap sebagai negara dari negara pengirim. Misalnya nih di Indonesia itu memiliki kedutaan besar Indonesia yang berada di London misalnya. Maka posisi ataupun daerah ekstrateritorialnya itu tidak boleh tidak boleh didiskriminasi oleh negara penerima. Jadi negara penerima itu meskipun berada di tempat ataupun lokasi negara penerima itu mereka itu tidak memiliki hak apapun karena ketika mereka itu sudah melewati batas ekstrateritorial dari kedutaan besar itu maka mereka itu sudah dianggap telah melewati dan juga melanggar yurisdiksinya. Jadi melanggar dari kedaulatan dari negara Indonesia misalnya. Nah, ketika kamu bertanya seperti itu dan apakah itu harus berunding lagi dengan negara
pengirim atau sending state itu, maka itu tidak perlu dilakukan. Karena itu sudah menjadi fungsi dari perwakilan diplomatik dan juga sudah menjadi tugas dari perwakilan diplomatik itu sebagaimana Konvensi Wina 1961 yang tertuang di masing-masing pasalnya. Dan itu biasanya dilakukan ketika melakukan perjanjian negosiasi dengan negara-negara yang bersahabat ataupun negara-negara yang akan melakukan hubungan bilateral, melakukan hubungan multilateral, dan itu dilakukan sesuai dengan keyakinannya. Jadi mereka itu tidak perlu melakukan berundingan dulu dari negara pengirim, tidak perlu melakukan diskusi dulu. Nah, hasil yang apa mereka dapatkan dari pertemuan-pertemuan itu antar pejabat negara itu, pejabat diplomatik itu, hasilnya itu baru dilaporkan. Nah, ketika ada apa namanya ketidaksesuaian dari misi yang dibawa, maka itu akan dievaluasi Mas oleh negara pengirim. Nah, jadi tidak serta-merta misi yang dibawa itu kan semuanya diterima gitu ya. Jadi misi itu ada kalanya juga ditolak oleh negara tujuan ataupun oleh negara yang dijadikan target untuk melakukan kerjasama. Jadi maka ketika itu tidak sesuai dengan misi yang dibawa, maka hasilnya itu barulah dilaporkan. Dan itu akan dijadikan bahan evaluasi bagaimana melakukan strategi agar misinya itu dapat diterima. Misalnya nih, mereka itu menawarkan kelebihan-kelebihan apa yang akan nantinya didapatkan ketika mereka itu akan bekerja sama dengan Indonesia. Biasanya melalui strategi yang soft power seperti itu, soft power diplomasi seperti itu. Nah, negara-negara tujuan itu tertarik untuk melakukan kerjasama, baik itu bilateral ataupun multilateral dengan Indonesia. Beda halnya dengan cara-cara secara hard power diplomasi ataupun dengan cara-cara kekerasan gitu ya. Nah, dengan cara-cara kekerasan itu mereka sebenarnya bukan bertujuan untuk mewujudkan misinya ataupun bukan bertujuan untuk menyelenggarakan misinya agar misinya itu diterima. Tapi juga mereka itu sebenarnya berorientasi pada mempertahankan kedaulatan negaranya. Jadi mereka itu khawatir ketika misinya itu tidak diterima, maka keberadaan ataupun posisinya dalam kancah internasional itu juga terancam. Karena pada dasarnya ketika mereka itu melakukan hubungan diplomatik, kemudian perjanjian internasional, itu mereka sebenarnya membangun sebuah sistem. Ya, sistem apa? Sistem pertahanan dan keamanan negara. Mereka membangun sistem itu berdasarkan prinsip-prinsip politik yang mereka gunakan sebagai dasar ataupun landasan mereka itu melakukan hubungan internasional. Dan ketika itu dilakukan misalnya oleh Indonesia, dan Indonesia itu misalnya mau bekerja sama dengan negara A, sementara negara ini menjadi musuh dari beberapa negara di Eropa. Nah, makanya Indonesia itu harus berpikir lagi, apakah ia akan melanjutkan hubungan seperti itu, hubungan perjanjian itu dengan negara A, sementara negara A ini menjadi target incaran dari negara-negara superpower yang lainnya. Nah, itu juga menjadi strategi politik bagi perwakilan diplomatik itu untuk berpikir lagi nih, apakah ini akan tetap dilanjutkan atau bagaimana ketika ada beberapa misi yang sebenarnya negara A ini setuju nih mau dengan misi yang dibawa oleh negara A. Sementara mereka itu khawatir ini menjadi buah si malakama gitu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya mereka itu perwakilan diplomatik itu tidak perlu melakukan konfirmasi ulang ketika mereka akan menyetujui sebuah misi yang akan dijalankan itu. Barulah setelah ada hasil yang fix, yang konkret, mereka itu melaporkan hasilnya kepada negara penerima atau negara pengirim atau sending state. Gitu Mas Sohail Roziki, sending state ya. Baik Bu, baik Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke. Negara penerima, sending state, dan juga negara pengirim, saving state. Yang lain ada yang perlu ditanyakan? Silahkan, ada Sufyan Faryadi, ada Ulfatul Fitria ini.
Oke, sepertinya sudah ini ya teman-teman, sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Saya harap materi yang sudah saya sampaikan dari awal, kemudian yang saya sudah jelaskan dapat teman-teman terima dengan baik, dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan mungkin saya bisa akhiri perkuliahan malam hari ini. Ketemu di pertemuan terakhir minggu depan ya, teman-teman. Dan juga tugas yang akan saya berikan. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah berkenan hadir pada kuliah malam hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah, apabila ada kekurangan selama penjelasan, baik itu di kelas ataupun di Zoom ini. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.